Bab 1896 Pil Transformasi. Ye Bufan memandang wanita di depannya. Dibandingkan sebelumnya, nafsu makannya lebih besar hari ini, lagi pula, dia sudah makan begitu banyak sebelumnya. Di saat yang sama, dia juga sedikit terkejut. Fisik wanita ini sangat kuat, dan kemampuan bertarungnya di luar imajinasi. Jika bukan karena mawar merah cerah, saya ragu ini adalah pertama kalinya. Kemudian, saya memikirkannya, dan sesuai dengan nafsu makan saya, ini pasti ada hubungannya dengan teknik tirani yang saya latih. Nalan Yujia merasakan tatapannya, mengangkat kepalanya dan berkata, "Mengapa kamu menatapku seperti itu?" Ye Bufan terkekeh, "Aku tiba-tiba mengambil seorang istri, dan dia sangat cantik, jadi tentu saja aku ingin melihatnya baik-baik padanya." "Kamu boleh bicara." Nalan Yujia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Awalnya, aku berkata bahwa jika kamu ingin menikah denganku, kamu harus lebih kuat dariku dan mengalahkanku. Tapi itu tergantung pada ikan bakar yang kamu buat. Untuk hidangan lezat seperti itu, aku merasa sedikit menderita." "Guru Nalan, sudah jelas kamu memanfaatkanku, oke. Apa yang kamu bicarakan?" Nalan Yujia memelototinya. "Berhenti bicara, aku memanfaatkanmu. Memiliki begitu banyak pacar, Ye Bufan sekarang memiliki banyak pengalaman dalam berkelahi dengan wanita. Dia tahu bahwa kamu tidak boleh bersikap tidak masuk akal dalam situasi ini, jika tidak, kamu hanya akan menderita kerugian. Selain itu, kamu tidak diperbolehkan memanggilku Guru Nalan lagi. Kamu sudah mengatakan bahwa aku bukan seorang guru, tetapi seorang pustakawan. Lalu aku harus memanggilmu apa? Apapun yang kamu rasa nyaman." Petik 2. "Lalu aku akan memanggilmu Xiao Jia." "Kedengarannya tidak bagus," kata Nalan Yujia sambil makan ikan bakar. Ye Bufan terdiam beberapa saat. Wanita ini benar-benar tidak punya alasan untuk menjelaskan. Dia hanya mengatakan bahwa selama dia merasa nyaman, sekarang dia ingin mengubahnya. "Bolehkah memanggilnya Xiaoyu?" "Tidak, dia jelas lebih tua darimu, mengapa dia harus datang dan pergi sebagai seorang anak?" Bolehkah aku memanggilmu Lan Lan?" "Terserah, sebut saja apapun yang membuatmu merasa nyaman." Melihat lamarannya akhirnya disetujui, Ye Bufan menghela nafas lega. "Lan Lan itu, kita akan berangkat setelah makan ini." "Apakah secepat ini?" Sambil meletakkan tulang ikan di tangannya, Nalan Yujia mengambil ikan lagi dan bertanya dengan heran, "Sekarang memikirkan cara untuk menghadapi Qing Jiao." "Aku memikirkan satu, seharusnya hampir sama." Ye Bufan menceritakan pemikirannya dari awal sampai akhir, dan akhirnya berkata, "Hanya ada satu cara untuk pergi sekarang, kita bisa, jangan teruskan. Bersembunyi di sini, kamu harus keluar dan melihat-lihat. Lagi pula, kakak seniorku masih di luar." "Oke, semuanya terserah kamu." Nalan Yujia tidak banyak bicara. Dia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara. Kemudian Ye Bufan menjelaskan rencananya secara detail. Bukan hanya dia, tapi juga kerja sama pihak lain. Setelah makan, Ye Bufan mengeluarkan bubuk obat yang diberikan oleh Hu Yaoyao, menaburkannya pada mereka berdua, dan kemudian sambil berpikir, muncul di tebing tempat dia melompat sebelumnya. Nalan juga tidak berhenti ketika dia keluar. Menurut rencana sebelumnya, dia meraih Ye Bufan dan mencapai tepi tebing dalam sekejap. Ye Bufan kemudian menciptakan beberapa penghalang satu demi satu, menyembunyikan sepenuhnya sosok dan suara kedua orang tersebut. Nalan Yujia menghunus pedangnya dan mengayunkannya ke dinding gunung. Dengan kekuatannya yang kuat, dia membuka gua berukuran sedang hanya dalam beberapa tarikan napas. Kerikil yang jatuh dari gua semuanya dibawa ke istana Raja Naga oleh Ye Bufan tanpa menimbulkan gerakan apapun. Kemudian kedua orang itu memasuki gua dan menghela nafas lega ketika mereka merasa tidak ada monster yang memperhatikan di luar. Semuanya berjalan dengan tertib. Ye Bufan mengeluarkan kuali dewa pengobatan dan bersiap untuk memurnikan ramuannya. Dia pertama-tama mengambil rumput bintang 7 dan dengan lembut mengambil sehelai daun darinya. Benda ini jelas merupakan harta langka. Satu daun sudah cukup untuk menyempurnakan pil transformasi. Sekarang dia membawa perpustakaan kecil berisi bahan obat. Kecuali rumput bintang 7, bahan obat lain sudah tersedia.
Selanjutnya, dia menuangkan bahan obat ke dalam kuali dewa obat satu persatu. Nalan Yujia tidak mengganggunya dan duduk di sampingnya dengan dagu di tangan, mengamati dengan tenang. Dengan keterampilan alkimia Ye Bufan, tidak terlalu sulit untuk memurnikan ramuan itu. Sekitar setengah jam kemudian, aroma ramuan yang kuat melayang keluar dan memenuhi seluruh gua. Akhirnya, dia melambaikan tangannya, dan 7 pil merah jatuh ke dalam botol giok di telapak tangannya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat pil transformasi. Pil itu sangat jernih dan dipadukan dengan pola pil emas. Baunya enak sekali. Nalan Yujia mengendus, lalu melihat pil itu dengan mata cerah. Baunya enak sekali, bolehkah aku memakannya? Ye Bufan mengulurkan tangan dan mencubit hidung kecilnya. Meskipun wanita ini beberapa tahun lebih tua darinya, pikirannya sangat sederhana dan tidak sesuai dengan usianya sama sekali. Ya, hanya saja monster bisa berubah menjadi manusia jika mereka memakannya. Aku tidak tahu apakah orang akan berubah menjadi monster jika mereka memakannya. Nalan Yujia hendak meraihnya, tapi ketika dia mendengarnya setelah berkata ini, dia segera mengambilnya kembali seperti tersengat listrik. Memikirkan penampilan jelek monster-monster itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, dan dia tidak lagi berani memikirkan tentang pil-pil ini. Saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan dari luar gua, Ye Bufan, aku tidak peduli di mana kamu bersembunyi, cepat keluar. Sekarang 1/4 jam terakhir. Jika kamu tidak keluar, kami akan melakukannya bunuh Hu Yaoyao. Tidak peduli apa dia juga kakak perempuanmu dan telah banyak membantumu selama ini. Kamu tidak bisa begitu saja melihatnya mati, kan? Ini adalah suara bajingan di rong itu. Penghalang itu Ye Bufan baru saja mengaturnya. Dari dalam keluar, suara di dalam tidak dapat dikirim keluar, tetapi suara dari luar dapat dengan jelas dikirim ke dalam. Ketika dia mendengar bahwa di rong benar-benar menangkap Hu Yaoyao untuk mengancamnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat suram. Di luar gua, di kaki puncak Hongxia, monster yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada saat ini. Binatang iblis tingkat 8 Qingjiao berdiri dengan bangga di puncak gunung, mengangkat kepalanya yang bangga seperti seorang kaisar yang memandang rendah rakyatnya. Di kakinya berdiri paman dan keponakan dari keluarga Di, serta Feng Danian dan Chen Yuyu. Selain itu, ada seseorang yang diikat di pohon besar, itu adalah Hu Yaoyao. Ternyata setelah Ye Bufan kabur hari itu, seluruh paman dan keponakan keluarga Di menjadi tawanan. Ketiga orang tersebut, termasuk Hu Yaoyao, yang melarikan diri setelah menerima berita tersebut, pada akhirnya tidak lolos dari kejaran monster, dan dengan cepat ditangkap. Untuk bertahan hidup, dan karena kebencian terhadap Ye Bufan karena telah mengambil rumput bintang 7, paman dan keponakan dari keluarga Di segera menyerah kepada monster tingkat 8 ini. Qingjiao memberinya syarat, yaitu menangkap Ye Bufan dan mengambil kembali rumput bintang 7 dalam waktu 3 hari. Jika mereka bisa menyelesaikannya, sebagai hadiah, mereka bisa memetik ramuan di pegunungan 10.000 binatang tanpa hambatan apapun. Namun jika tidak bisa diselesaikan, semua yang hadir akan mati, termasuk mereka berdua. Karena itu, Di Changhai dan Di Rong bekerja sangat keras dan muncul ide untuk menggunakan Hu Yaoyao sebagai sandera untuk memaksa Ye Bufan menyerah. Awalnya, Feng Danian dan Chen Yuyu sangat menentangnya, tapi sayangnya di bawah penindasan monster ke-8 dan Di Changhai, mereka berbicara dengan lembut, dan perlawanan mereka tidak berpengaruh sama sekali. Suasana hati paman dan keponakan keluarga Di sangat rumit. Jika mereka berhasil kali ini, mereka akan mengendalikan ramuan pegunungan 10.000 binatang yang menyamar, dan mereka akan makmur di masa depan. Namun dilihat dari situasi saat ini, sepertinya Ye Bufan sama sekali tidak terancam olehnya, dan belum ada pergerakan. Suasana hati Qingjiao sedang buruk, dan suaranya yang dingin mengandung kemarahan. Sepertinya kedua metode kalian tidak bekerja dengan baik. Kita tidak punya banyak waktu sekarang. Jika kita masih tidak bisa menangkap anak itu dan mendapatkan kembali rumput bintang 7 setelah 1/4 jam berikutnya, kalian semua akan berhasil mati. Bab 1897, menurutmu ini apa? Merasakan paksaan dari monster tingkat 8, jantung Di Changhai berdebar-debar, dan dia dengan cepat berkata dengan wajah tersanjung, Tuan Qingjiao,
jangan khawatir, anak itu tidak dapat melarikan diri dari pegunungan 10.000 binatang bahkan jika dia ya Tuhan, dia pasti bersembunyi di suatu tempat. Ini adalah konsensus bulat mereka sekarang. Mereka merasa bahwa di bawah jaring ini, mustahil bagi Ye Bufan untuk melarikan diri dari pegunungan 10.000 binatang secara diam-diam. Mereka pasti bersembunyi di suatu tempat secara diam-diam, dan letaknya tidak terlalu jauh, hanya di sekitar sini. Mereka hanya menggunakan metode khusus untuk melindungi auranya sehingga mereka tidak dapat menemukan siapapun. Dirong juga berkata, "Ya, Tuan King Jiao, anak laki-laki itu sangat menghargai wanita ini. Selama dia mendengar teriakan kita, dia pasti akan keluar untuk menyelamatkan orang." Petik 2. Tercela dan tidak tahu malu. Keponakan setelah bernyanyi dengan harmonis, Huyaoyao meludah dengan keras. Berhentilah bermimpi, adik laki-laki tidak akan tertipu. Meskipun nyawanya dipertaruhkan, dia tetap tidak berharap Ye Bufan akan keluar untuk menyelamatkannya. Faktanya sekarang, siapapun yang datang, mereka hanya bisa mati, tidak ada harapan untuk menyelamatkan orang sama sekali. Diam. Dalam kemarahan, Dirong mengangkat tangannya untuk menutup titik akupunturnya. King Jiao berkata dengan dingin lagi, "Aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu. Aku hanya ingin melihat anak itu. Tidak ada banyak waktu tersisa. Ye Bufan, jika kamu laki-laki, segera bela aku." Petik 2. Dirong berteriak keras lagi, menggunakan energi aslinya untuk mengirimkan suara jauh, dan pegunungan dalam radius puluhan mil dapat mendengarnya dengan jelas. Namun setelah berteriak lama, tetap tidak ada gerakan. Melihat waktu yang ditentukan oleh King Jiao, keringat dingin sudah mengucur di dahi paman dan keponakannya. "Ye Bufan, jika kamu tidak keluar lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku akan memotong lengan wanita ini sekarang," teriak Chang Hai. Dia sekarang sangat yakin bahwa Ye Bufan ada di dekatnya dan ternyata tidak ingin keluar. Dalam hal ini, Anda perlu memberi sedikit rangsangan kepada pihak lain, jika tidak, efeknya tidak akan tercapai. Orang ini mencabut pedang dari punggungnya dan menebas lengan Huyaoyao. Huyaoyao benar-benar putus asa dan menutup matanya. Mari kita lihat siapa yang berani. Pada saat ini, terdengar teriakan marah, "Jika kamu berani menyentuh rambutnya, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Semua orang mengikuti suara itu dan melihat Ye Bufan dan dua orang, Nalan Yujia, muncul tepi tebing di beberapa titik, melihat ke sisi ini dengan mata tajam. "Wah, akhirnya kamu keluar, hahaha." Di Chang Hai mengambil kembali pedangnya dan tertawa ke langit. Menurutnya, selama Ye Bufan muncul, rencananya telah berhasil sepenuhnya. Bagaimanapun, lawan tidak bisa lepas dari cengkeraman monster tingkat 8. Melihat Ye Bufan benar-benar datang, wajah Huyaoyao penuh kecemasan, tapi sayangnya titik akupunkturnya tersegel dan dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Chen Yuyu berteriak dengan penuh semangat, "Saudaraku, lari. Diam ketika kamu makan sesuatu yang ada di dalam dan di luar rumah." Melihat salah satu orangnya benar-benar memperingatkan pihak lain, Di Chang Hai sangat marah dan memblokir Chen Yu. Akupuntur poin berenang. Ye Bufan mengabaikan kedua orang ini dan berjalan langsung ke kaki Gunung Hongxia dan sampai ke depan monster. Dirong sudah tersenyum lebar kegirangan saat ini. Dia dan Di Chang Hai memiliki gagasan yang sama bahwa selama Ye Bufan muncul, hal-hal baik yang besar akan terjadi. Menurut apa yang dikatakan King Jiao, mulai sekarang, semua ramuan di seluruh pegunungan 10.000 binatang akan menjadi milik paman dan keponakannya. Bukankah itu berarti dia akan menghasilkan banyak uang dan datang ke sini untuk mendapatkan bahan obat apapun yang dia butuhkan? Dengan kata lain, mulai sekarang mereka akan menjadi juru bicara seluruh pegunungan 10.000 binatang dan ramuannya. Mereka berani pergi ke tempat yang orang lain tidak berani datangi, dan mereka berani mengumpulkan bahan obat yang tidak berani dikumpulkan orang lain. Ini hanyalah kekayaan besar yang jatuh dari langit. Memikirkan hal ini, dia menjadi lebih bahagia. Dia menunjuk ke arah Ye Bufan dengan ekspresi arogan dan berkata, "Wah, bukankah kamu selalu menjadi pusat perhatian? Apa kamu tidak bisa berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Bukankah kamu lebih baik dari orang lain? Bagaimana kalau sekarang?" "Belum, itu jatuh ke tangan tuan muda ini.
Hanya kamu. Kamu tidak tahan. Ye Bufan melirik di Chang Hai dan keponakannya meremehkan di matanya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah naga hijau besar di depannya. Aku ingin berbicara denganmu. Melihat pihak lain dikelilingi olehnya, naga hijau itu tidak buru-buru mengambil tindakan kepala dan berkata, reptil kecil, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Aku ingin kamu menyetujui 3 syarat. Menghadapi pria sebesar itu, Ye Bufan berkata dengan tenang, pertama, segera lepaskan temanku. Serahkan 2 orang tak tahu malu ini kepadaku. Ketiga, mulai sekarang, semua monster di pegunungan 10.000 binatang akan menyerah kepadaku, dan aku akan dapat memanen sumber daya di sini. Setelah mengatakan ini, seluruh pegunungan 10.000 binatang terdiam. Termasuk Huyao Yao, tidak ada yang menyangka dia akan mengajukan permintaan seperti itu. Dengan betapa marahnya Qing Jiao sekarang, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawanya, tapi dia ingin pihak lain melepaskannya, dan monster di pegunungan 10.000 binatang menyerah. Sesaat kemudian, ledakan tawa arogan terdengar. Itu adalah paman dan keponakan dari keluarga Di, dan keduanya tertawa bersama. Hahaha, hahaha, itu membuatku geli sampai mati. Dirong tertawa terbahak-bahak dan berkata, Ye Bufan, apakah kamu sudah gila? Kamu berani membuat permintaan yang tidak masuk akal seperti itu. Apakah kamu sedang bermimpi? Pikir kamu, beraninya kamu berbicara dengan Tuan Qing Jiao seperti ini. Di Chang Hai juga berkata, saya pikir kamu benar-benar gila. Sekarang kamu berlutut dan memohon, Tuan Qing Jiao mungkin dapat menjaga tubuhmu tetap utuh. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian, untuk membuat permintaan hidup dan mati. Petik 2. Di mata mereka berdua, Ye Bufan hanya mencari kematian. Qing Jiao adalah monster tingkat 8 yang agung. Bagaimana dia bisa menyetujuinya dalam situasi seperti ini? Seolah ingin memverifikasi ide orang lain, naga hijau, yang awalnya tenang, tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Reptil kecil, kualifikasi apa yang harus kamu tuntut padaku? Di Chang Hai dan 2 orang lainnya adalah yang pertama menanggung beban itu. Mereka diguncang oleh kekuatan yang kuat dan berguling serta merangkak dan akhirnya berhasil berdiri tegak. Dirong berteriak, kamu, tunggu apa lagi? Berlututlah di hadapan Tuan Qing Jiao dan serahkan rumput bintang 7. Ini adalah satu-satunya pilihanmu. Ye Bufan masih mengabaikan mereka dan menghadapi naga hijau yang akan meledak. Dia mengulurkan telapak tangannya dan ramuan bening muncul di telapak tangannya. Menurutmu ini apa? Awalnya, naga hijau itu benar-benar kehilangan kesabaran dan hendak menamparkan reptil kecil di depannya sampai mati, lalu mencari rumput bintang 7. Tetapi ketika dia melihat pil ini, dia merasa seperti disambar petir. Kepala besar itu berhenti di sana seolah membeku, dengan 2 mata besar menatap ke arah pil transformasi. Kekuatan besar tersapu dalam sekejap, dan napasnya menjadi sangat cepat. Ye Bufan berbalik dan menyimpan ramuan itu lagi. Kamu sangat menghargai rumput bintang 7 untuk tujuan ini. Sayang sekali kamu tidak dapat menemukan alkemis yang cocok. Tidak mungkin ada orang yang bisa menyempurnakan ramuan semacam ini untukmu. Aku yakin hanya akulah satu-satunya di dalam dunia yang dapat membantu Anda. Apakah ada hal lain yang ingin dikatakan sekarang? Bab 1898, tepati janjimu. Nak, apakah kamu merasa benar sendiri? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu hebat jika kamu memiliki keterampilan medis? Di Chang Hai menunjuk ke arah Ye Bufan dan berteriak, apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak mengerti? Meskipun kamu seorang dokter, kamu menyempurnakan ramuan untuk umat manusia, monster itu tidak dapat digunakan sama sekali. Jika kamu masih ingin menipu Tuan Qing Jiao saat aku di sini, kamu hanya mencari kematian. Orang ini berkata dengan sangat masuk akal sehingga dia mengira Ye Bufan sedang mencoba untuk mengelabui Qing Jiao dengan pil manusia. Ada situasi yang dapat dilihat dengan matanya sendiri. Diam. Tapi pada saat ini, sebuah cakar besar muncul di depannya dan menamparnya. Darah muncrat. Semua orang yang hadir terkejut. Mereka tidak menyangka monster tingkat 8 ini akan segera mengambil tindakan, dan targetnya ternyata adalah di Chang Hai. Adegan berikutnya mengejutkan semua orang. Naga hijau, yang begitu sombong tadi,
melompat langsung dari puncak dan mendatangi Ye Bufan. Kemudian dia menundukkan kepalanya yang tinggi, dan sanjungan manusiawi muncul di kepalanya yang besar. Tuan Ye yang terhormat, saya menyetujui ketiga syarat Anda. Jika Anda memiliki syarat lain, tanyakan saja dan saya akan menyetujui semuanya. Semua orang tercengang saat ini, terutama karena baru saja sekarang di Shanghai bangkit dari tanah dan tidak dapat mempercayai matanya. Tanpa diduga, monster tingkat 8 ini berubah pikiran dalam sekejap setelah menyetujui persyaratan saya. Tuan Qing Jiao, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu berjanji untuk melepaskanku sebelumnya. Dirong juga panik. Jika dia menyerahkan dirinya ke tangan Ye Bufan, bisa dibayangkan akhir yang menyedihkan. Ya, Tuan Qing Jiao, Anda berjanji untuk membiarkan kami pergi sebelumnya. Anda harus menepati janji Anda. Diam, kalian berdua. Siapa kalian berdua? Anda bahkan menegosiasikan persyaratan dengan saya. Jika Anda tidak setuju, jika serahkan saja pada Tuan Ye, saya akan menamparmu sampai mati sekarang. Qing Jiao berteriak dengan marah, dan kemudian dia tampak mengubah wajahnya dan berkata dengan tenang, Yang terhormat Tuan Ye, kapan Anda akan memberi saya pil transformasi? Petik 2. Pantas saja dia seperti ini, tidak ada monster yang bisa menahan godaan pil transformasi. Meskipun umat manusia berumur pendek, tidak diragukan lagi umat manusia adalah favorit Tuhan dalam mengembangkan garis keturunan ini. Dengan meridian dan metode kultivasinya sendiri, kecepatan kultivasinya juga cepat. Jika ia bisa berubah menjadi bentuk manusia, kecepatan kultivasinya akan berlipat ganda, dan kemajuan ke monster tingkat 9 akan segera terjadi. Jadi dalam hal ini, jangan menyebutkan 3 syarat, meskipun 30 atau 300, Anda akan setuju tanpa ragu-ragu. Ramuan itu akan diberikan kepadamu nanti. Biarkan orang itu pergi dulu. Ye Bufan tidak segera mengeluarkan ramuan transformasi, dan Qing Jiao tidak sedang terburu-buru. Bagaimanapun, ini adalah pegunungan 10.000 binatang dan wilayahnya, dan dia tidak takut pihak lain akan melakukannya lagi. Apakah kamu mendengar itu? Segera lepaskan dia. Qing Jiao memberi perintah, dan kedua kera raksasa itu segera pergi dan melepaskan Hu Yao Yao. Yao Yao, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Ye Bufan menghampiri dan melepaskan semua titik akupuntur pada dirinya dan Chen Yuyu. Aku baik-baik saja. Setelah Hu Yao Yao mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke arah Di Shanghai dan Dirong, saudaraku. Kedua orang ini sangat penuh kebencian, kamu tidak boleh membiarkan mereka pergi. Kepalanya ke monster itu untuk bertahan hidup, sekarang dia sangat muak dengan dua orang ini. Melihat Qing Jiao sepenuhnya berada di pihak Ye Bufan, paman dan keponakan dari keluarga berbalik dan bersiap untuk melarikan diri ketika mereka melihat situasinya tidak baik. Begitu Di Shanghai melayang ke udara, dia melihat tinju seperti batu giok muncul di depannya. Dia meninjunya begitu keras hingga hidung dan mulutnya berdarah, dan dia terbang mundur. Nalan Yujialah yang mengambil tindakan. Tyrannosaurus betina telah menahan amarahnya setelah diracuni oleh pria ini sebelumnya. Setelah meninjunya, dia mengejarnya seperti bayangan. Sebelum Di Shanghai sempat bereaksi, dia menendang perut bagian bawahnya dengan keras. Tendangan ini begitu keras hingga Di Shanghai terbang ratusan meter ke udara seperti monyet di angkasa. Monster-monster di sekitar yang menyaksikan pertempuran semuanya mundur satu demi satu. Para jantan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan kaki mereka, seolah-olah mereka merasakan betapa menakutkannya wanita ini. Feng Danian, Chen Yuyu dan yang lainnya tidak berani melihat secara langsung. Hanya dengan melihatnya saja, mereka bisa merasakan betapa menyakitkannya. Ye Bufan merasa bingung. Wanita ini benar-benar bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Ketika dia mengatakan dia ingin menendang bola Di Shanghai, dia mengira itu hanya komentar biasa. Saya tidak berharap untuk mengambil tindakan sekarang, atau tepatnya. Yang paling menyedihkan adalah Di Shanghai sendiri. Sebagai orang kuat di tahap integrasi, dia tidak pernah menyangka suatu saat dia akan ditendang. Benar sekali, dia ditendang hingga berkeping-keping. Dia bahkan mendengar suara telur pecah tadi. Dirong menyaksikan semua ini, gemetar ketakutan. Bahkan nasib Di Shanghai pun begitu menyedihkan,
apalagi dia. Orang ini melirik ke arah Nalan Yujia, yang sedang menatapnya dengan penuh semangat, dan kakinya menjadi lemah dan dia jatuh berlutut. Dia bukan tandingan wanita ini di masa jayanya, dan sekarang salah satu lengannya terluka parah, membuatnya tidak punya keberanian untuk melarikan diri. Kamu, Kakak Ye, aku salah, aku benar-benar salah, tolong lepaskan aku. Lepaskan kamu, beri aku alasan. Ye Bufan menatapnya dan tersenyum dingin, bukankah begitu sangat arogan tadi? Bukankah kamu baru saja menyandera Yao Yao? Petik 2. Aku, Dirong terdiam sesaat. Tidak peduli seberapa berkulit tebal dia tetap tidak bisa berkata apa-apa tentang apa yang dia miliki. Selesai. Ketika dia menyerah kepada Qin Jiao dan mengkhianati Hu Yao Yao, dia tidak pernah menyangka akan seperti ini saat ini. Tapi pikiran orang ini masih sangat fleksibel, dia tahu bahwa memohon pada Ye Bufan tidak ada gunanya, dan Nalan Yujia bahkan tidak perlu memikirkannya. Dia menoleh untuk melihat ke arah Chen Yuyu di sebelahnya, adik perempuan, mohon ampun pada kakak Ye dan biarkan aku pergi kali ini. Aku kakak laki-lakimu. Saya harus mengatakan bahwa orang ini masih melihat masalahnya dengan sangat baik serius. Ya, Chen Yuyu, Feng Danian, dan Ye Bufan memiliki hubungan yang baik selama ini, dan gadis kecil itu berhati lembut. Kakak tertua, apa yang harus aku katakan padamu? Chen Yuyu menghela nafas. Berdasarkan apa yang dilakukan di Shanghai dan di Rong, dia benar-benar tidak bisa membuka mulutnya. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa begitu saja melihat kakak tertuanya meninggal di depannya. Di hadapanku, pada akhirnya aku masih tidak bisa menolak. Saudaraku, kenapa kamu tidak melepaskanku sekali saja? Dia menatap Ye Bufan dengan sedih, ada juga paman kedua, dia sudah sangat sengsara, bagaimana kalau ini, menurutmu tidak apa-apa? Pada gadis kecil di depanku, dia benar-benar bersenang-senang bersamanya sepanjang jalan, dan dia hanya mengingatkan dirinya sendiri untuk berlari cepat. Dia berpikir sejenak, lalu menoleh ke arah Nalan Yujia, Lan, bagaimana menurutmu? Bagaimanapun, di Shanghai dan di Rong meracuni mereka sebelumnya, dan Nalan Yujia adalah korban terbesar, jadi mengapa dia harus melakukannya? Mintalah pendapatnya. Bab 1899, Jiao Hijau berubah menjadi bentuk. Tapi Nalan Yujia melambaikan tangannya dengan santai, aku tidak peduli, aku sudah menikmati diriku sendiri. Tendangan yang baru saja dia lakukan meledakkan kedua bola di Shanghai, dan sekarang amarahnya telah hilang sepenuhnya. Kalau begitu, keluar dari sini, kata Ye Bufan sambil mengangkat kakinya dan menendang Dirong. Dirong, bagaimanapun, merasa seperti dia diampuni. Dia bangkit dari tanah dan meraih di Shanghai di sampingnya, dan mereka berdua berlari menjauh dari pegunungan 10.000 binatang. Saudaraku, kami akan pergi juga. Chen Yuyu dan Feng Danian mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Bufan bersama-sama, dan juga pergi bersama paman dan keponakan dari keluarga Di. Setelah mereka pergi, Qin Jiao memandang Ye Bufan, anak kecil, saya telah memenuhi semua persyaratan Anda, bisakah Anda memberi saya obat mujarab sekarang? Ye Bufan menjentikkan jarinya, dan ramuan transformasi langsung terbang. Dia tidak khawatir pihak lain akan jatuh setelah meminum ramuan tersebut. Pertama, jika ramuan transformasi efektif, maka dia akan bersikap baik kepada pihak lain, dan dendam sebelumnya telah terhapus. Kedua, pihak lain tidak akan melakukan apapun padanya sebelum memastikan apakah ramuan itu efektif. Benar saja, Qin Jiao meraih ramuan itu di telapak tangannya dan tidak bereaksi lain kecuali kegembiraan di hatinya. Ye Bufan menambahkan, jika Anda tidak khawatir, sebaiknya biarkan saya mengawasi di sisi Anda saat meminum obat mujarab. Saya dapat membantu Anda jika ada kecelakaan. Alasan mengapa dia ingin melihat Qin Jiao meminum obat mujarab adalah terutama untuk melihat bagaimana dia berubah menjadi dewa. Terima kasih, adikku. Qin Jiao tidak hanya langsung menyetujuinya, tapi juga dipenuhi dengan rasa terima kasih. Adapun apakah manusia di depannya akan mengambil kesempatan untuk menyerangnya, dia tidak peduli sama sekali. Tidak peduli apakah dia berhasil berubah menjadi manusia atau tidak, biksu kecil tahap jiwa baru lahir seperti semut di depan monster tingkat 8 dan tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Setelah mengatakan itu, ia memimpin jalan,
dan 1 orang dan 1 hewan berjalan menuju gua. Meskipun gua sebelumnya telah diledakkan oleh Ye Bufan, ada begitu banyak monster di bawah tangan Qing Jiao sehingga mereka pulih seperti sebelumnya dalam beberapa hari terakhir. Jaga aku di pintu masuk gua. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa perintahku. Setelah Qing Jiao memberi perintah, dia membawa Ye Bufan ke dalam gua. Memasuki gua, Qing Jiao sekali lagi memegang ramuan di telapak tangannya dan melihatnya, kedua matanya yang besar penuh kegembiraan. Setelah hidup sebagai monster tingkat 8 selama puluhan ribu tahun, dia masih memiliki penglihatan dasar. Dia tahu bahwa ramuan di depannya adalah ramuan transformasi yang dia impikan selama bertahun-tahun. Tidak hanya tidak mengandung air, tetapi juga sangat langka. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Kualitas terbaik. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia mengangkat cakarnya dan memasukkan ramuan itu ke dalam mulutnya. Ye Bufan menatap naga hijau itu dengan matanya, dan kesadaran spiritualnya terus memindainya, mencoba melihat seperti apa jadinya ketika monster itu berubah menjadi wujudnya. Tapi kemudian dia menemukan bahwa saat kesadaran spiritualnya melirik, dia terpental oleh kekuatan tak terlihat. Ini adalah kekuatan naluriah dari monster tingkat 8, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tembus saat ini. Karena Anda tidak dapat menggunakan kesadaran spiritual Anda hanya dapat mengandalkan mata Anda untuk melihat. Setelah beberapa saat, saya melihat tubuh besar naga hijau itu perlahan mulai menjadi ilusi, dan akhirnya berubah menjadi bola cahaya dan bayangan biru. Cahaya dan bayangan awalnya sangat besar, lalu perlahan menyusut. Setelah sekitar 1 jam, loli kecil di Xing Yi tiba-tiba muncul di hadapannya. Hahaha, hahaha, akhirnya aku berhasil. Loli kecil itu tertawa terbahak-bahak begitu dia muncul, dan ternyata itu adalah naga hijau berwujud manusia. Ye Bufan tidak terkejut dengan kemanjuran pil transformasi, karena pil itu dimurnikan sendiri dan merupakan obat utama yang terbuat dari rumput bintang 7. Yang mengejutkannya adalah pria besar yang sebelumnya menakutkan ini ternyata adalah seorang wanita, dan dia akan terlihat seperti ini dalam wujud manusia. Raja Qing Jiao saat ini adalah seorang lolita kecil berusia 12 atau 13 tahun, dengan kulit putih, 2 kuncir di kepalanya, dan sepasang mata besar yang terlihat manis dan imut. Apakah kamu Qing Jiao? Ini aku. Ketika Qing Jiao mulai berbicara, suaranya masih sama kasarnya seperti sebelumnya. Merasakan perubahan besar di Qing Jiao, Ye Bufan merasa sedikit tidak nyaman. Pria besar sebelumnya kini menjadi loli kecil yang lucu. Dia menelan ludah dan berkata dengan susah payah, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Apa yang salah dengan penampilan seperti ini? Qing Jiao menarik rok kecilnya dan berbalik, memperlihatkan ekspresi kepuasan. Monster itu berubah menjadi wujud manusia. Hanya ada 1 kesempatan untuk memilih wujud manusia. Ini yang telah aku pikirkan sebelumnya, dan aku paling puas dengannya. Bagaimana tampilannya? Apakah terlihat bagus? Apakah itu cantik? Naga hijau pada saat ini, entah itu penampilan atau ucapannya, nadanya seperti manusia. Jika saya tidak menyaksikan seluruh proses dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan membayangkan bahwa ini adalah monster besar tingkat 8. Ini sangat indah. Ye Bufan mengangguk, apa yang dia katakan memang benar. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Entah di mana saya meniru penampilan Qing Jiao. Dia memang wanita cantik. Dari segi penampilan, dia tidak kalah dengan Nalan Yujia dan Hu Yaoyao. Saudaraku Ye, kamu akan menjadi aku mulai sekarang. Qing Jiao baru setengah jalan, lalu dia mengangkat tangannya dan menepuk keningnya. Ngomong-ngomong, aku belum memberi diriku nama yang bagus, jadi aku bisa tidak terus-menerus menyebut diriku Raja Qing Jiao. Ia menatap Ye Bufan, saudara Ye, saya tidak akrab dengan nama manusia. Bisakah Anda memberi saya nama? Ini, Ye Bufan ragu-ragu, dan tiba-tiba seorang familiar nama muncul di benaknya. Bagaimana kalau memanggilku Xiaoxing? Xiaoxing? Qing Jiao menggumamkannya beberapa kali dan berkata dengan penuh semangat, Xiaoxing, nama ini sangat bagus, lucu seperti yang lain. Mulai sekarang, aku akan memanggilnya Xiaoxing. Dia berteriak gembira lagi, saya punya nama. Nama saya Xiaoxing,
dan saya akan menjadi manusia sejati mulai sekarang. Ye Bufan bertanya, ngomong-ngomong, mengapa kamu begitu ingin menjadi manusia? Bukankah enaknya menjadi monster? Tentu saja itu tidak baik. Xiao Qing berkata, manusia adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Apalagi, kecepatan kultivasimu jauh lebih cepat daripada monster kami. Sekarang aku bisa berubah menjadi monster, bentuk manusia. Kecepatannya bisa ditingkatkan 10 kali lipat. Dulu butuh 10.000 tahun untuk maju ke monster tingkat 9, tapi sekarang diperkirakan akan memakan waktu hampir 7 atau 800 tahun. Ye Bufan terdiam setelah mendengar dua angka tersebut. 10.000 tahun atau 7 atau 800 tahun terlalu lama untuk satu orang. Saudara Ye, terima kasih. Mulai sekarang, kamu akan menjadi sahabat terbaik dari semua monster di pegunungan 10.000 binatang kita. Xiao Qing mengulurkan tangan dan menepuk dadanya yang masih hijau, dan bersumpah, tidak peduli seberapa sulitnya kamu sudah, datang saja padaku. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Ye Bufan menjilat bibirnya dan berkata dengan datar, baiklah, bolehkah aku bertanya berapa umurmu tahun ini? Menurut usia monster itu, umurnya hampir 1 tahun. Lebih dari 10.000 tahun, jika dihitung menurut umur manusia, dia baru berumur 12 atau 13 tahun. Sekarang, aku sudah menjadi manusia, dengan sendirinya aku akan memanggilmu saudara. Dengan kata lain, Ye Bufan merasa lebih nyaman, jika tidak, akan sedikit aneh disebut kakak oleh monster tua yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Xiao Qing memegang tangannya dengan penuh kasih sayang, saudara Ye, ayo kita pergi bersama untuk menemui orang-orangku. Bab 1900 Raja Kedua. Di puncak-puncak Hongxia, Xiao Qing dan Ye Bufan berdiri berdampingan di puncak, memandangi ribuan monster di kaki gunung. Xiao Qing berteriak penuh semangat kepada Xiao Qing di kaki gunung, umatku, hari ini aku, Raja Qingjiao, akhirnya berhasil berubah menjadi bentuk manusia. Sudah jelas bahwa dia termasuk dalam momentum ke-8 dari monster-monster itu. Awalnya, begitu banyak monster memandang Xiao Qing dengan keraguan di wajah mereka, bertanya-tanya apakah ini raja mereka, tetapi sekarang mereka merasakan aura ini dan tidak lagi ragu. Mereka belum memiliki kemampuan untuk mengucapkan kata-kata manusia, jadi mereka melolong satu persatu untuk mengungkapkan kegembiraan batin mereka. Mampu berkultivasi hingga level tertinggi dan bertransformasi menjadi wujud manusia adalah dambaan setiap monster. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak ingin menjadi monster, Anda bukanlah monster yang baik. Sekarang Raja Naga Hijau di depan mereka akhirnya berubah menjadi bentuk manusia. Monster-monster kecil ini sangat bersemangat, seolah-olah mereka telah melihat harapan mereka sendiri untuk hari esok. Oke, harap diam. Xiao Qing melambaikan tangannya, dan seluruh pegunungan terdiam sesaat. Alasan kenapa aku berhasil bertransformasi menjadi wujud manusia kali ini sepenuhnya berkat kakak Ye di sampingku. Tanpa pil transformasinya, aku tidak akan bisa mencapai diriku yang sekarang. Jadi aku secara resmi mengumumkannya mulai hari ini, dia akan menjadi selain aku, kamu adalah raja kedua di pegunungan 10.000 binatang. Setiap monster, tidak peduli level apa kamu harus menghormati saudara Ye seolah-olah kamu melihatku terus melolong dan mengangguk, menyatakan persetujuan mereka. Setelah Ye Bufan mampu mengeluarkan pil transformasi dan mengubah raja mereka menjadi manusia, setiap monster selalu mengingat kebaikan ini. Selain itu, semua orang juga monster dengan cita-cita. Hari ini, pemuda di depanku bisa membantu Raja Naga Hijau bertransformasi menjadi manusia. Mungkin besok aku akan membutuhkan pil transformasi orang lain hubungan dengan orang yang begitu kuat. Nalan Yujia dan Hu Yaoyao berdiri di kaki gunung, menatap pria di gunung itu, dengan emosi yang tak terkatakan di hati mereka. Mereka sering datang ke pegunungan 10.000 binatang untuk berlatih, jadi mereka secara alami tahu betapa kuat dan sulitnya monster di sini untuk ditaklukkan. Selama bertahun-tahun, banyak sekali pembudidaya yang datang untuk berlatih telah jatuh di sini. Tapi Ye Bufan datang sekali, dan bukan saja dia tidak terluka sama sekali, tapi dia langsung menjadi raja dari seluruh pegunungan 10.000 binatang. Orang yang paling bahagia adalah Nalan Yujia.
Tidak peduli apapun yang terjadi, dia sekarang adalah laki-lakinya. Sudah menjadi kodrat wanita untuk memuja yang kuat, dia pernah berkata sebelumnya bahwa hanya dengan mengalahkan diri sendiri kamu bisa menjadi suaminya. Meskipun pria di depannya agak lebih rendah darinya dalam kultivasi, kekuatannya cukup untuk dia hormati. Xiao Xing mengucapkan beberapa patah kata lagi dengan singkat, lalu membiarkan monster itu bubar, dan sampai ke kaki gunung bersama Ye Bufan. Saudara Ye, apakah kamu akan pergi sekarang? Bagaimana kalau bermain di sini selama beberapa hari? Temperamen Xiao Qing saat ini agak mirip dengan loli kecil, dan dia menatap Ye Bufan dengan enggan. Ye Bufan berkata, masih banyak hal yang harus aku lakukan. Aku akan datang menemuimu ketika aku punya waktu di masa depan. Baiklah, Saudara Ye, kamu harus menepati janjimu, berkata, apa yang harus kita selesaikan di masa depan. Jika ada yang ingin berurusan denganmu, bawa dia langsung ke pegunungan 10.000 binatang dan lihat bagaimana aku memberinya pelajaran. Setelah mendengar kata-kata ini, baik Nalan Yujia maupun Hu Yaoyao ekspresi berubah, dan mereka ingin pada level Xiao Xing, dia tidak kalah kuatnya dengan mereka yang berada di puncak alam Dongsu. Dengan pendukung yang begitu kuat, apalagi kekaisaran Tianfeng yang kecil, ia dapat menaklukkan hampir seluruh prefektur Tianluo. Ye Bufan berkata, mengapa kita dibawa ke pegunungan 10.000 binatang? Jika tidak, kamu bisa pergi bersamaku. Itu tidak akan berhasil. Klan monster kita pernah membuat perjanjian dengan kekuatan kuno umat manusia dan kita tidak diperbolehkan keluar dari pegunungan 10.000 binatang. Pegunungan. Oh, Yue Bufan mengangguk. Pantas saja monster di pegunungan 10.000 binatang tidak pernah menginjakan kaki di luar. Tapi wajar jika dipikir-pikir. Dengan kekuatan monster di sini, jika mereka memasuki wilayah manusia tanpa batasan apapun, itu akan menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya khawatir kekuatan besar ras manusia purba juga melihat ini dan membuat kontrak semacam ini dengan mereka. Monster-monster saat itu harus setuju, jika tidak mereka mungkin akan langsung musnah. Baiklah, mari kita bertemu lagi ketika kita memiliki kesempatan di masa depan. Ye Bufan dan Xiao Xing melambaikan tangan mereka, lalu berkata kepada Nalan Yujia dan Hu Yaoyao, Lan, Yao Yao, aku akan mengambil langkah pertama, dan kita akan mengambil langkah pertama. Sampai jumpa suatu hari nanti. Bertemu di pintu keluar pegunungan 10.000 binatang. Nalan Yujia bertanya, mengapa kita tidak pergi bersama? Aku akan keluar untuk mengurus beberapa hal sebelumnya. Ye Bufan tidak banyak bicara, dan langsung menuju ke mereka berdua. Seekor monster elang petir tingkat 6 terbang menuju pintu keluar pegunungan 10.000 binatang. Nalan Yujia dan Hu Yaoyao tidak terburu-buru dan mengikuti dengan santai menuju celah gunung. Ye Bufan duduk di belakang Lightning Eagle. Kecepatannya sangat mencengangkan. Butuh waktu hampir 1 jam untuk mencapai pintu keluar pegunungan 10.000 binatang, jauh lebih cepat daripada saat dia tiba. Karena batasan perjanjian, elang petir hanya bisa terbang sampai titik ini. Ye Bufan melompat dari punggung elang dan mendarat di celah gunung. Alasan mengapa dia datang ke sini pertama kali ini adalah karena dia ingin melaksanakan sebuah rencana. Sebelumnya, Dulang memprovokasi dia satu demi satu, berpikir bahwa memberi pelajaran kepada pihak lain akan menahannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan meningkatkan provokasinya dan benar-benar bunuh diri. Dalam hal ini, dia tidak akan sopan lagi. Kali ini dia ingin mencari pihak lain untuk mendapatkan kembali utangnya. Namun mengingat pihak lain adalah cucu dari sesepuh Paviliun Jubao, begitu dia mengambil tindakan, akan ada konsekuensi yang serius, jadi beberapa cara harus diperhatikan. Setelah kakinya mendarat di tanah, otot wajahnya bergetar, dan dia dengan cepat berubah menjadi pria parubaya yang tampak biasa, dan kemudian meninggalkan pegunungan 10.000 binatang. Di Paviliun Jubao, Luo Yudi berdiri di depan jendela dan memandang ke langit, dengan sedikit kesedihan di wajahnya. Ye Bufan telah pergi selama hampir 6 atau 7 hari. Hari-hari ini, dia mencoba menghubungi pihak lain menggunakan giok kurir, tetapi belum ada jawaban. Bahkan jaringan berita Paviliun Jubao pun seperti ini. Tidak ada berita tentang Ye Bufan selama berhari-hari, yang memberinya firasat buruk.
Tuhan memberkati dia, jangan biarkan dia mengalami kecelakaan. Luo Yudi sedang berdoa diam-diam di dalam hatinya. Tiba-tiba, pintu di belakangnya terbuka, dan Dulang muncul di depan pintu dengan senyum sinis di wajahnya, diikuti oleh Yao Rui yang penuh sanjungan. Saudari Yudi, apa yang kamu pikirkan? Ketika Luo Yudi mendengar seseorang memasuki ruangan tanpa izinnya, dia sedikit mengernyit, berbalik dan melihat bahwa itu adalah dia, dan ekspresinya langsung menjadi dingin. Apakah kamu tidak tahu cara mengetuk pintu ketika kamu masuk? Dulang sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia tertawa dan berkata, mengetuk pintu adalah hal yang harus dilakukan orang luar. Apakah masih perlu di antara kita? Luo Yudi merasa tertekan, tidak mau berdebat dengannya, bertanya dengan wajah cemberut, ada apa denganmu datang ke tempatku?